Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 77. Ranggawuni tersenyum. Jawabnya. Kita akan membiarkan pasukan Empu Sanggadaru di tempatnya. Bukankah kita masih harus mempertimbangkan kemungkinan yang akan datang? Jika kita tidak mempunyai pasukan yang segar, maka jika Mahibit benar-benar bergerak, maka kita semuanya sudah kehabisan nafas. Seandainya Tuanku memerintahkan, biarlah hamba dengan pasukan yang tidak diperlukan di sini, turun ke medan perang di induk pasukan itu, berkata Mahisa Agni. Aku akan berada di medan. Aku tahu kecemasan paman tentang aku dan Adinda Mahisa Cempaka. Tetapi aku berjanji bahwa aku akan berlaku sebaik-baiknya, sesuai dengan petunjuk paman, sahut Ranggawuni. Mahisa Agni tidak dapat menahannya lagi. Karena itu, maka ia pun segera menyiapkan sekelompok pengawal pilihan yang akan pergi bersama Ranggawuni dan Mahisa Cempaka ke medan perang. Namun Mahisa Agni sendiri tidak dapat melepaskan kedua pemimpin Singasari itu pergi ke medan di luar pengamatannya. Karena itu, maka ia pun telah ikut pula di dalam kelompok pengawal yang menyertai Ranggawuni dan Mahisa Cempaka ke garis pertempuran di depan pintu gerbang. Karena itu, maka sesaat kemudian, perlahan-lahan pintu gerbang itu pun terbuka. Dua orang prajurit yang berada di atas dinding mengawasi keadaan dengan saksama. Demikian pintu gerbang itu terbuka, maka sepasukan kecil telah keluar dengan cepat. Tidak ada tanda-tanda kebesaran pada pasukan itu. Tidak ada tanda-tanda umbul-umbul atau panji-panji dan tunggul yang memberikan pertanda bahwa Maharaja Singasari turun ke arena pertempuran. Ranggawuni dan Mahisa Cempaka yang dikawal dengan kuat oleh prajurit-prajurit pilihan itu, seakan-akan sepasukan prajurit biasa yang dipimpin seorang senapati pergi ke medan membantu pasukan yang sedang dalam tekanan lawan. Mahisa Agni yang sangat berhati-hati karena di dalam pasukannya terdapat Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, telah mengirimkan dua orang pengawas mendahului perjalanan mereka untuk melihat dari dekat, apakah yang telah terjadi di medan, di seberang padukuhan. Kita akan berhenti sejenak di muka padukuhan itu tuanku, berkata Mahisa Agni. Untuk apa? Bertanya Ranggawuni. Kita menunggu laporan pengawas yang mendahului perjalanan kita. Ranggawuni menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat memaksa Mahisa Agni berjalan terus, karena ketika Mahisa Agni melihat gelagat itu ia berkata, bukankah tuanku akan menurut petunjuk-petunjuk hamba? Ranggawuni menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sambil tersenyum ia mengangguk. Jawabnya, baiklah paman. Aku akan tetap patuh. Tetapi mereka tidak menunggu terlalu lama. Pengawas itu pun segera datang menghadap untuk melaporkan bahwa pertempuran masih berkobar dengan sengitnya. Empu Baladatu sendiri memimpin induk pasukannya, berkata pengawas itu. Bagaimana dengan Mahisa Bungalan? Bertanya Mahisa Agni. Mahisa Bungalan telah terlibat dalam pertempuran melawan Empu Baladatu sendiri. Ranggawuni yang mendengarkan laporan itu pun segera bertanya. Bukankah kita dapat meneruskan perjalanan ini paman? Mudah-mudahan Mahisa Bungalan tidak menjumpai kesulitan apapun juga. Mahisa Agni mengangguk kecil. Katanya. Baiklah tuanku. Kita akan melanjutkan perjalanan ke medan yang berada di seberang padukuhan ini. Ranggawuni mengangguk kecil, ia pun kemudian berjalan bersama Mahisa Cempaka menyusuri jalan induk. Tetapi Mahisa Agni masih tetap berhati-hati dengan menempatkan beberapa orang pengawal di depan pasukannya. Ternyata bahwa pertempuran di seberang padukuhan masih tetap berjalan dengan serunya. Suara dentang senjata di antara pekik dan erang. Tetapi juga teriakan penuh dendam dan kemarahan. Empu Baladatu memang sedang bertempur melawan Mahisa Bungalan yang datang menyongsongnya. Kehadiran pasukan kecil itu semula tidak begitu menarik perhatian. Pasukan Singasari yang sedang bertahan itu nampak berhasil menahan desakan pasukan Empu Baladatu meskipun mereka harus mengerahkan segenap kemampuan. Ketika tubuh mereka telah basah oleh keringat, serta nafas mereka mulai berkejaran, barulah mereka menjadi agak cemas, bahwa mereka lelah memeras terlalu banyak tenaga menghadapi pasukan Empu Baladatu yang kuat. Yang terbersit pertama-tama di hati setiap prajurit Singasari adalah kemungkinan untuk memperpanjang perlawanan. Jika mereka kehabisan tenaga, sementara pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya, maka akibatnya akan sangat berat bagi para prajurit Singasari.
Kehadiran sekelompok prajurit itu akan membantu mereka menghemat tenaga meskipun masih belum berarti akan dapat menentukan akhir dari pertempuran itu dalam keseluruhan. Tetapi ketika Senapati di induk pasukan itu melihat siapakah yang hadir, hampir saja ia meneriakkan gejolak perasaannya. Namun Mahisa Agni sempat memberikan isyarat agar Senapati itu tidak berteriak-teriak menyambut kedatangan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka di medan yang sengit itu. "Kami akan bertempur," berkata Mahisa Agni. "Tetapi kami akan bertempur sebagai prajurit." Senapati itu tidak mengerti kenapa prajurit Singasari tidak boleh mengerti bahwa kedua pemimpin tertinggi Singasari berada di antara mereka. Tetapi Senapati itu tidak berani melanggar pesan Mahisa Agni. Ia benar-benar tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa Ranggawuni dan Mahisa Cempaka ada di antara prajurit Singasari yang bertempur dengan garangnya itu. Untuk beberapa saat, kehadiran pasukan kecil itu memang belum terasa pengaruhnya. Namun kemudian ternyata bahwa prajurit-prajurit pilihan di dalam pasukan kecil itu seolah-olah merupakan gulungan prahara yang menelan setiap lawan yang terlibat ke dalamnya. Sementara itu, di bagian lain dari pertempuran itu, prajurit Singasari telah bekerja keras untuk menahan tekanan lawan yang jumlahnya cukup banyak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bertempur seperti burung sikatan. Mereka menyambar dengan tangkasnya. Setiap kali senjatanya berhasil menyentuh lawan dan menitikkan darah. Namun lawan memang terlalu banyak, sehingga keduanya harus bertempur mati-matian untuk menahan agar prajurit Singasari tidak terdesak. Tetapi betapa lincahnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, namun kemampuan mereka pun terbatas. Mereka tidak dapat bertempur melampaui kemampuan mereka masing-masing, sehingga pada suatu saat, terasa betapa beratnya medan. Selagi keduanya mengalami kesulitan. Senapati yang sudah agak lanjut usia yang memimpin pasukan Singasari itu pun baru memeras kemampuannya. 3 orang lawan sekaligus harus dihadapinya, sehingga Senapati itu tidak mampu berbuat banyak, selain mempertahankan diri sambil sekali-sekali mengawasi keadaan anak buahnya. Sekali-sekali terasa dadanya berdesir saat-saat ia melihat cara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bertempur. Di medan yang berat, maka akan sangat berbahaya sekali jika keduanya bagaikan berterbangan. Suatu saat, tentu ada sekelompok lawan yang jumlahnya memang lebih banyak itu, menjebaknya dan membinasakannya. Namun dalam pada itu, selagi sekelompok lawan sedang menyusun jaring untuk menjebak kedua anak-anak muda itu, seseorang berdiri mengawasi dengan tajamnya. Sekelompok pasukan Singasari yang lain telah datang membantu meskipun jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Tetapi bahaya bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tetap dapat terjadi setiap saat, sehingga orang yang sedang mengawasinya itu berusaha untuk selalu mengikuti setiap langkah kedua anak muda itu. Yang dicemaskan oleh Senapati itu pun ternyata telah mulai membayang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, dengan tidak sadar, telah memasuki sebuah putaran lawan yang kuat. Demikian keduanya berada di antara jebakan yang telah disiapkan, maka seakan-akan sebuah lingkaran telah berputar dengan cepat. Semakin lama semakin cepat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut. Mereka sadar bahwa mereka telah memasuki putaran orang-orang berilmu hitam. Dan mereka pun mengerti bahwa orang-orang yang terjebak dalam putaran seperti itu biasanya akan terlempar dengan kulit yang bagaikan terkelupas oleh sentuhan senjata arang keranjang. Sejenak keduanya menjadi berdebar-debar. Tetapi keduanya sadar bahwa mereka tidak boleh menjadi bingung dan apalagi berputus asa. "Kita terseret ke dalam arus pusaran," desis Mahisa Pukat. "Kita akan memecahkan dinding pusaran itu," sahut Mahisa Murti. "Kita akan melihat di bagian mana kita akan menembus dan memutuskan lingkaran itu, dan bahkan membuatnya terkoyak-koyak." Namun ternyata bahwa untuk melakukannya tidak semudah seperti yang dikatakannya. Agaknya sekelompok orang-orang pilihan dari perguruan Empu Baladatu telah mempersiapkan jebakan yang sangat kuat. Setiap kali keduanya mencoba memecahkan kepungan, terasa sambaran angin bagaikan menyobek kulit. Hanya karena ketangkasan mereka berdua sajalah, maka senjata yang menyambar seperti berpuluh-puluh kelelawar liar itu dapat dihindarkan. Kegelisahan kedua anak muda itu menjadi semakin mengganggu mereka. Lingkaran itu semakin lama seolah-olah menjadi semakin sempit. Senjata-senjata yang berjuluran bagaikan hampir bertautan. "Gila," geram Mahisa Murti. "Kita harus membuat kejutan yang dapat menarik perhatian mereka untuk sesaat sebelum kita berbuat sesuatu." Mahisa Pukat diam saja. Ia sedang memikirkan kemungkinan itu.
Tetapi medan bagi mereka berdua menjadi terlalu sempit. Ternyata bahwa orang-orang berilmu hitam itu yakin akan dapat menghancurkan kedua anak muda yang luar biasa, yang telah mengoyak pasukan pengikut Empu Baladatu dengan ilmunya yang mengagumkan. Namun setelah beberapa orang terpilih menjebaknya, maka keduanya benar-benar dalam kesulitan. Senapati yang memimpin pasukan Singasari itu melihat kesulitan kedua anak muda itu. Karena itu, maka ia pun segera meneriakkan aba-aba, karena ia sendiri tidak dapat berbuat banyak. Beberapa orang prajurit yang mendengar aba-aba itu pun telah berusaha mendekati kedua anak muda itu. Tetapi rasa-rasanya lawan bertebaran di segala tempat, sehingga mereka merasa sulit untuk melangkah maju. Ujung senjata teracu-acu di segala tempat, dan maut bagaikan mengintai setiap saat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat benar-benar berada dalam kesulitan. Putaran di sekelilingnya menjadi bertambah rapat. Bahkan kemudian kepalanya seolah-olah menjadi pening ketika ia mendengar orang-orang yang berlari-larian berputaran itu bagaikan bergumam dalam irama yang menghentak-hentak tetapi terus-menerus. Gila. Ilmu ini ilmu iblis, tiba-tiba saja Mahisa Pukat berteriak. Yang terdengar adalah suara tertawa. Benar-benar suara tertawa iblis. Di sela-sela suara tertawa itu terdengar jawaban. Kegelisahanmu adalah pertanda akhir dari hayatmu. Anak manis. Berdoa sajalah agar akhir hidupmu akan kalian jalani dengan baik. Sebutlah nama ayah ibumu. Mahisa Murtilah yang kemudian berteriak. Gila. Iblis gila. Suara tertawa itu masih terdengar. Tetapi tiba-tiba saja suara itu terputus oleh suara lain. Ayahmu ada di sini anak-anak manis. Sebutlah namanya. Mahendra. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat segera mengenal suara itu. Karena itu sambil melonjak kegirangan mereka berbareng menyebut. Ayah. Orang-orang yang mengepungnya terkejut pula. Mereka mencoba untuk melihat siapakah yang datang. Seperti yang kalian kehendaki, berkata Mahendra. Kedua anak-anakku sudah menyebut ayahnya. Tetapi jangan mimpi untuk membunuh keduanya. Meskipun mereka anak nakal, tetapi bagi ayahnya, keduanya adalah mutiara yang tidak ternilai harganya. Karena itu, dalam keadaan yang paling gawat seperti sekarang, aku akan mempertahankan kedua anak-anakku. Persetan, geram salah seorang dari mereka yang mengepung Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kau pun akan kami bunuh sama sekali. Jika kalian ingin mencoba, baiklah. Aku akan memasuki lingkaran kalian. Lingkaran yang tidak berputar lagi karena kejutan itu, bergerak selangkah. Tiba-tiba saja pemimpinnya berkata kasar. Masuklah Mahendra. Kami akan mencincangmu menjadi bangkai. Mahendra mengerutkan keningnya. Sekilas ia melihat peperangan yang sengit. Tetapi ia tidak mencemaskan seluruh pasukan yang sedang bertempur itu, sehingga karena itu, maka ia telah mengikatkan diri. Melawan orang-orang yang telah mengepung anaknya. Ketika lingkaran itu menyibak, maka Mahendra benar-benar melangkah memasukinya meskipun Mahisa Pukat berteriak. Jangan berada di dalam lingkaran ayah. Mahendra tersenyum. Jawabnya. Aku akan mencoba, apakah putaran angin pusaran itu tidak dapat dipecahkan. Sejenak kemudian, demikian Mahendra memasuki lingkaran, maka orang-orang berilmu hitam itu pun segera bergerak dan putaran itu pun kembali melingkari Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahendra. Lingkaran itu berbahaya sekali ayah, desis Mahisa Murti. Ya, memang berbahaya sekali. Karena itu, kita bertiga memang harus berhati-hati, jawab Mahendra. Kedua anak-anaknya mengerutkan keningnya. Mereka pun kemudian mengerti bahwa yang mereka hadapi benar-benar bahaya yang dapat mengancam jiwa mereka bersama ayahnya, sehingga mereka pun bergumam di dalam hati. Pertempuran bukannya arena permainan yang selalu menyenangkan. Mahendra memang menghendaki anak-anaknya mengerti bahwa pada suatu saat, lawan yang tangguh akan dapat mengurung mereka dalam ancaman bahaya maut. Dengan demikian, maka setiap orang yang memasuki arena pertempuran mempunyai kemungkinan yang sama antara dua peristiwa. Hidup atau mati. Tekanan yang hampir saja merenggut jiwa mereka, telah menjadi pengalaman yang berharga bagi Mahisa Pukat dan Mahisa Murti. Mereka bersyukur kepada Yang Maha Agung bahwa ayah mereka masih dapat melihat nasib yang hampir saja mencekik leher mereka. Namun dalam pada itu, mereka pun merasa bahwa medan adalah tempat yang harus ditanggapi secara bersungguh-sungguh.
Dalam pada itu, sejenak kemudian orang-orang berilmu hitam itu telah melingkari mereka kembali. Senjata mereka mulai teracu dan menyambar-nyambar. Tetapi lingkaran itu telah menjadi lebih besar. Namun demikian, setiap orang di dalam pertempuran itu melihat bahwa lingkaran itu berputar semakin lama semakin cepat dan menjadi semakin sempit seperti yang pernah terjadi. Sementara ketiga orang yang ada di dalamnya akan menghadapi masa-masa yang sulit untuk mempertahankan diri. Senapati prajurit Singasari yang melihat kehadiran Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ketiga ayah beranak itu masih akan menghadapi masa-masa yang berat, tetapi mereka bertiga tentu akan menjadi lebih kuat daripada hanya kedua anak-anak muda itu saja. Lingkaran itu semakin lama memang menjadi semakin sempit. Kehadiran Mahendra seolah-olah tidak banyak memberikan perubahan. Orang-orang berilmu hitam itu masih tetap melingkari lawan mereka dengan sekali-sekali menyerang dengan senjata mereka yang tajam. Setiap kali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus menghindar dan bahkan berdesakan. Mereka tidak dapat meloncat surut, karena di bagian punggung mereka, senjata pun siap menyobek kulit mereka dari belakang, karena lawan berada dalam putaran. Mahendra nampaknya tidak berbuat banyak menghadapi putaran itu. Ia masih seperti juga kedua anak-anaknya, bergeser dan beringsut. Namun Mahendra adalah orang yang luar biasa. Ia memiliki ilmu yang hampir sempurna. Karena itu, maka ia pun mulai mempelajari kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kedua anak-anaknya. Ketika putaran itu menjadi semakin cepat dan semakin sempit, maka Mahendra pun berkata, "Berhati-hatilah. Jangan terpengaruh oleh pendengaranmu." Mereka mulai berteriak-teriak dan membuat kau bingung. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti tidak menyahut tetapi mereka telah mencoba untuk melawan pengaruh pendengaran mereka yang kacau karena orang-orang yang mengepungnya mulai mengganggu mereka dengan suara dan kata yang membingungkan. "Hati-hatilah," berkata Mahendra tiba-tiba. "Aku akan memecahkan kepungan mereka." Mungkin mereka melakukan suatu sikap dan gerakan yang tiba-tiba pula. Hadapi mereka dengan tenang dan jangan bingung. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menyahut. Tetapi mereka mencoba menyesuaikan diri dengan gerakan ayahnya yang akan memecah kepungan orang-orang berilmu hitam itu, meskipun ia sama sekali tidak memerintahkan anaknya untuk keluar. Sejenak Mahendra memusatkan inderanya pada pusaran lawannya. Ia berusaha untuk mengenali irama gerakan mereka, yang ternyata berjalan ajek. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Sekali-sekali ia telah menemukan jalan untuk keluar dari kepungan itu bersama dengan anak-anaknya. Sejenak ia masih tetap berdiam diri. Ia hanya bergeser setapak-setapak jika senjata lawan-lawannya menyambarnya. Namun tiba-tiba saja Mahendra telah meloncat sambil berkata, "Ikuti aku. Hati-hati. Serangan itu akan tetap mengarah ke tubuhmu. Tetapi jika kita berhasil, maka lawan kita hanyalah seorang dari antara mereka." Kedua anaknya telah mengikutinya. Ketiganya telah menyusun suatu lingkaran kecil yang berputar seirama dengan putaran lawannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengerti maksud ayahnya. Mereka telah memiliki lawan masing-masing dalam putaran itu. Sehingga justru kedua anak muda itulah yang mengejar lawannya yang berada di dalam lingkaran, sehingga dengan demikian maka seakan-akan mereka telah bertempur sambil berlari-lari. Orang-orang berilmu hitam di dalam putaran itu terkejut melihat gerakan ketiga orang yang berada di dalam lingkaran. Mereka tidak dapat menyerang berurutan dan membuat ketiganya bingung, karena ketiganya ikut pula berlari dengan telah memilih seorang lawan. Tetapi sejenak kemudian, maka orang-orang berilmu hitam itu dapat menguasai diri. Ketika salah seorang dari mereka memberikan isyarat, maka tiba-tiba saja putaran itu berhenti. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah terdorong beberapa langkah. Hampir saja mereka terjebak dalam senjata lawan yang sengaja menunggu. Untunglah bahwa Mahendra dapat bertindak cepat. Dengan tangkasnya ia mengatasi keadaan yang tiba-tiba itu. Ia sempat menahan kedua anak-anaknya dan memberikan peringatan. "Jaga serangan dari belakang kalian. Aku akan menghadap ke arah lain." Kedua anak muda itu pun kemudian berdiri beradu punggung dengan ayahnya menghadap lawan-lawan mereka yang tegang. Namun kesempatan itulah yang ditunggu oleh Mahendra. Saat putaran itu telah berhenti. "Sekarang, geram Mahendra. Pecahkan dinding lingkaran." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengerti maksud ayahnya. Karena itu, maka ketiganya hampir serentak telah menyerang dinding lingkaran yang sudah tidak berputar lagi itu.
Serangan yang tiba-tiba itu pun sudah diperhitungkan oleh orang-orang berilmu hitam itu, sehingga mereka pun telah siap untuk menghadapinya. Namun Mahendra ternyata terlalu kuat bagi mereka. Di saat perhatian mereka terbagi oleh serangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang membadai, Mahendra tiba-tiba saja, hampir tidak diketahui apa yang telah dilakukannya, tiba-tiba saja telah berada di luar lingkaran. 3 orang telah terlempar dengan luka di tubuh mereka. Orang berilmu hitam itu benar-benar terkejut. Serentak mereka bagaikan terpukau oleh peristiwa yang sama sekali tidak dapat mereka mengerti itu. Dalam kebingungan itu, sekali lagi mereka dikejutkan oleh sikap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Merekalah yang kemudian mempergunakan kesempatan untuk melepaskan diri dari kepungan maut itu. Seperti yang dilakukan oleh ayahnya, mereka pun telah menyerang serentak, meskipun keduanya tidak dapat melakukannya dalam tataran ilmu Mahendra. Namun demikian, ternyata bahwa kedua anak muda itu berhasil membuka kepungan di depan mereka. Beberapa orang telah menyibak, meskipun senjata kedua anak-anak muda itu tidak dapat menyentuh mereka. Sejenak kemudian, maka ketiga orang ayah beranak itu telah berada di luar kepungan orang-orang berilmu hitam itu. Dengan sigapnya ketiganya segera bersikap untuk menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi atas mereka. Pecahnya kepungan itu telah membuat orang-orang berilmu hitam itu bingung sesaat. Dengan demikian, maka akan sulitlah bagi mereka untuk mengulanginya, menjebak ketiganya ke dalam lingkaran maut itu. Sementara itu, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahendra telah bersiap untuk bertempur, sementara pertempuran berjalan semakin lama semakin sengit. Namun, dengan pecahnya kepungan itu, maka kembali kedua anak-anak muda itu bertempur seperti burung sikatan. Mereka tidak lagi menjadi cemas jika mereka terjebak. Ayahnya akan selalu mengawasi mereka dalam keadaan yang paling sulit. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti apa yang terpikir oleh anaknya, sehingga karena itu, maka ia pun telah berkata kepada diri sendiri. Seharusnya mereka tidak berbuat demikian. Mereka mulai menggantungkan keselamatan mereka justru aku berada di sini. Namun hal itu merupakan suatu pengalaman baru bagi Mahendra. Ia harus berusaha untuk membuat anak-anaknya lebih berhati-hati dan tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Mereka masih cukup muda untuk menempuh masa depan yang lebih baik, berkata Mahendra kepada diri sendiri, sementara ia berusaha untuk menemukan anak-anaknya dan berpura-pura meninggalkan arena pertempuran itu. Untuk beberapa saat Mahendra masih berada di dalam kancah peperangan. Namun kemudian ketika nampak olehnya Mahisa Pukat dan Mahisa Murti bersama menghalau beberapa orang lawan, maka Mahendra pun mendekatinya sambil berbisik. Hati-hatilah aku akan melihat pertempuran di induk pasukan. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti terkejut. Dengan serta-merta Mahisa Pukat bertanya. Kenapa ayah pergi? Bukankah pertempuran di sini masih cukup sengit? Di sini ada senapati itu. Ia sudah terlalu tua, jawab Mahisa Pukat. Ada Kawada Murti. Kami masih terlalu muda, sahut Mahisa Murti. Justru ada yang tua ada yang muda. Nah, berhati-hatilah. Mahendra tidak menunggu jawaban. Ia pun kemudian meloncat di antara riuhnya pertempuran dan hilang di balik bayangan lawan dan kawan. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun mereka pun kemudian menjadi semakin berhati-hati. Ayahnya tidak ada lagi di antara mereka, sehingga jika terjadi sesuatu tidak ada lagi yang dapat membantu. Tetapi memang sikap itulah yang dikehendaki oleh Mahendra. Dengan demikian ia mengharap bahwa anaknya tidak lagi menggantungkan diri kepada perlindungan orang lain, meskipun dengan diam-diam Mahendra masih harus tetap mengawasi. Dalam pada itu, di bagian lain dari arena pertempuran yang menebar semakin luas itu, Lembu Ampal bertempur dengan serunya melawan beberapa orang lawan. Tetapi ia adalah senapati pilihan, sehingga ia sama sekali tidak menjadi gugup meskipun lawannya berada di segala tempat. Beberapa langkah daripadanya, ternyata Witantra berusaha menghalau lawan-lawannya seperti menghalau ayam yang mengerumuni butiran-butiran nasi. Sekali-sekali mereka berloncatan menjauh jika senjata Witantra berputar. Namun kemudian mereka dengan hati-hati bergeser mendekat. Bahkan 1-2 orang mencoba untuk menyerang. Namun mereka pun terhalau lagi beberapa langkah surut jika Witantra bergerak. Pertempuran itu memang agak menjemukan bagi Witantra.
Tetapi ia bukan pembunuh yang buas meski di medan perang sekalipun. Meskipun sekali-sekali senjatanya menitikkan darah, dan bahkan memungut nyawa lawannya, namun bukan maksudnya untuk menebas lawannya di medan perang meskipun ia dapat melakukannya. Ia lebih banyak berusaha melindungi kawan-kawannya dan hanya jika terpaksa dan bahkan kadang-kadang di luar kehendaknya sendiri, senjatanya mematuk jantung. Namun demikian, kehadiran Witantra dan Lembu Ampal benar-benar merupakan hantu yang menakutkan, sehingga lawan mereka pun bergeser menjauhinya. Hanya jika mereka bersama-sama beberapa orang sajalah mereka berani mendekati dan menyerang keduanya. Di induk pasukan, pertempuran berlangsung dengan dahsyatnya. Mahisa Bungalan yang bertempur melawan Empu Baladatu seakan-akan mendapat kesempatan untuk benar mengadu tenaga dan ilmu. Tidak seorang pun yang berusaha untuk mencampurinya, karena mereka tidak ingin hangus tersentuh api pertempuran yang sangat dahsyat itu. Empu Baladatu yang melandasi kemampuan dan tenaganya pada ilmu hitam, bertempur semakin lama menjadi semakin buas. Wajahnya yang tegang dan berkerut-merut itu seolah-olah telah berubah menjadi wajah iblis yang mengerikan. Sikapnya telah berubah semakin liar dan buas, sementara dari mulutnya sekali-sekali meloncat umpatan yang kasar. Namun Mahisa Bungalan sama sekali tidak terpengaruh. Ketahanan jiwanya cukup kuat untuk menangkis serangan-serangan yang tidak bersifat wadak. Bahkan kadang-kadang hentakan ilmu yang tiba-tiba saja bagaikan menyusup ke pusat jantung. Tetapi jantung Mahisa Bungalan tidak berhenti berdenyut. Bahkan ia masih tetap segar dan tangkas. Ketahanan jiwanya mampu mengatasi segala pengaruh yang tidak bersifat wadak, yang dilontarkan oleh Empu Baladatu. Sekali-sekali terdengar Empu Baladatu menggeram. Ia tidak mengira bahwa di pertempuran itu ia akan bertemu dengan anak muda yang bernama Mahisa Bungalan, yang pernah mendapat gelar pembunuh orang berilmu hitam bersama Linggadadi. Tetapi ternyata bahwa pada suatu saat, Linggadadi itu telah dibunuhnya pula. Kini ia harus berhadapan dengan pembunuh orang berilmu hitam dengan landasan ilmu hitam pula. Namun Empu Baladatu yakin bahwa ilmunya cukup masak untuk melawan ilmu pembunuh saudara-saudara seperguruan yang menyadap ilmu dari sumber yang sama itu. Namun semakin lama semakin ternyata bahwa Mahisa Bungalan benar-benar seorang yang mumpuni. Ia tidak hanya sekedar membunuh orang-orang yang baru mulai menyadap ilmu hitam, tetapi kini, Empu Baladatu, pimpinan tertinggi dari orang-orang berilmu hitam itu, dapat menjajaki bahwa anak muda yang bernama Mahisa Bungalan dan bergelar pembunuh orang berilmu hitam itu benar-benar orang yang pilih tanding. Dengan demikian maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Masing-masing telah sampai pada puncak ilmu pamungkasnya, sehingga saat yang menentukan agaknya telah hampir tiba. Agaknya kedua orang yang sedang bertempur itu pun menyadari pula apa yang mereka hadapi. Dengan demikian, maka baik Mahisa Bungalan maupun Empu Baladatu tidak lagi sempat memperhatikan seluruh arena pertempuran. Mereka berdua telah tenggelam dalam pemusatan ilmu untuk saling menghancurkan. Pertempuran antara keduanya benar-benar merupakan perang tanding yang tidak ada taranya. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat, apalagi mengganggunya. Seolah-olah para prajurit dan para pengawal Empu Baladatu sedang menyaksikan dua orang raksasa yang sedang bersabung dengan mempertaruhkan nyawanya. Dalam pada itu, Ranggawuni, Mahisa Cempaka dan Mahisa Agni pun telah berada di sekitar arena pertempuran yang dahsyat itu. Dengan berdebar-debar mereka melihat betapa Mahisa Bungalan sedang dalam puncak kemampuannya untuk mempertahankan dirinya dari serangan Empu Baladatu yang membadai. Ranggawuni dan Mahisa Cempaka menarik nafas dalam-dalam. Mereka melihat betapa kasarnya Empu Baladatu. Untuk mengalahkan lawannya, Baladatu telah berbuat apa saja yang dapat dilakukan. Kasar bahkan liar sekalipun. Tetapi Mahisa Bungalan telah cukup berpengalaman menghadapi orang-orang berilmu hitam. Mahisa Bungalan telah mengenal betapa buas dan liarnya mereka. Sejak ia melihat orang-orang yang berada di rumah seorang bekas prajurit yang menguasai sebuah padukuhan terpencil. Mahisa Bungalan telah melihat betapa buasnya mereka. Sekilas Mahisa Bungalan sempat membayangkan orang-orang yang dikorbankan di saat purnama naik untuk memperdalam ilmu yang sedang mereka sadap. Gila, geram Mahisa Bungalan tiba-tiba. Wajah Empu Baladatu benar-benar merupakan wajah hantu yang mengerikan. Bukan karena Mahisa Bungalan menjadi ketakutan melihat wajah itu, namun kebencian yang belum pernah dirasakannya telah melonjak di dadanya, sehingga denyut jantungnya bagaikan semakin keras berdetak.
Dalam arena pertempuran yang semakin dahsyat itu, maka Mahisa Bungalan dan Empu Baladatu pun bertempur semakin dahsyat pula. Empu Baladatu telah mencoba untuk membuat lawannya bingung dengan gerakan-gerakan melingkar. Tetapi Mahisa Bungalan yang sudah mengenalnya, tidak membiarkannya dirinya terperosok ke dalam angin pusaran, sehingga setiap kali ia pun harus cepat meloncat memotong usaha Empu Baladatu untuk berputar mengitari Mahisa Bungalan itu. Setiap kali Empu Baladatu mengalami kegagalan, ia selalu mengumpat dengan kasarnya. Namun ia tidak dapat terbuat apa-apa untuk memaksa Mahisa Bungalan memberikan kesempatan kepadanya. Bahkan Mahisa Bungalan pun berjuang semakin keras untuk mempercepat penyelesaian yang nampaknya masih kabur itu. Sekali-sekali Empu Baladatu masih saja berusaha untuk membuat Mahisa Bungalan bingung. Kadang-kadang ia menyerang dengan garang dalam kejutan-kejutan ilmu. Sementara Mahisa Bungalan berusaha menghindarinya, maka Empu Baladatu telah meloncat di sampingnya dan berlari mengitarinya sambil menyerang dengan senjatanya. Namun Mahisa Bungalan tidak membiarkannya. Ia tidak terputar dengan bingung dan bahkan kehilangan pengamatan diri. Namun setiap kali ia berhasil meloncat di hadapan lawannya sambil menyerang dengan dahsyatnya, sehingga putaran Empu Baladatu pun telah terputus. Dalam keadaan yang demikian Mahisa Bungalan tidak memberikan kesempatan lagi. Ia pun segera menyerang dengan garangnya pula. Senjatanya berputar seperti baling-baling. Namun kemudian mematuk ke arah jantung. Empu Baladatu masih selalu sempat menghindari. Ia mampu bergerak dengan cepat dan tangkas. Namun Mahisa Bungalan tidak membiarkannya. Ketika senjatanya tidak mengenai sasarannya, maka senjatanya segera menebas mendatar. Empu Baladatu adalah seorang yang buas, liar dan kasar. Sekali-sekali terdengar ia berteriak nyaring. Sambil menghindar ia masih sempat mengumpat, kemudian berteriak keras-keras sambil membalas serangan lawannya. Sikap Empu Baladatu memang kadang-kadang menggelisahkan Mahisa Bungalan. Bukan karena kemampuan ilmunya, tetapi justru karena kekasaran dan keliarannya. Sementara itu Mahisa Agni memperhatikan Mahisa Bungalan dengan saksama. Ia telah dapat menghindarkan diri dan lawannya, karena prajurit-prajurit Singasari telah melindunginya. Para pengawal pilihan telah berada di seputarnya, sehingga Mahisa Agni sendiri dapat meluangkan waktu untuk memperhatikan pertempuran itu. Sepercik kecemasan telah membayang di wajahnya. Mahisa Bungalan yang muda itu, kadang-kadang masih saja diburu oleh perasaannya yang kurang terkendali. Jika kemarahannya memuncak karena sikap kasar dan liar Empu Baladatu, maka ia akan menemui kesulitan. Dalam keadaan marah yang tidak terkendali, maka sikap dan perhitungan pun tidak terkendali pula. Mahisa Agni sadar bahwa Empu Baladatu tidak memperhitungkan sampai sekian jauh. Tetapi tanpa sengaja Empu Baladatu telah memancing kemarahan Mahisa Bungalan, sehingga anak muda itu akan dapat terjerumus ke dalam keadaan yang gawat dan tidak berperhitungan. Namun Mahisa Agni tidak ingin mengganggunya dalam pemusatan ilmunya melawan pimpinan ilmu hitam itu. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan sendiri menyadari betapa berbahayanya lawannya yang berilmu hitam itu. Selain kekasaran dan keliarannya, maka pada saat-saat tertentu Empu Baladatu dapat menunjukkan sikap yang aneh dan tidak masuk akal. Sejalan dengan ilmu hitamnya, dan segala macam usaha yang pernah dilakukan untuk mempertebal ilmunya, di antaranya mengorbankan sesama, maka Empu Baladatu yang licik itu tidak segan-segan mempergunakan segala macam cara untuk mengelebui lawannya. Ilmunya yang kasar dan liar itu, kadang-kadang dapat menjerumuskan penglihatan lawannya, sehingga seakan-akan Mahisa Bungalan mengalami suatu tekanan jasmaniah yang tidak terhingga. Namun Mahisa Bungalan memiliki ketahanan jiwani yang tinggi. Dalam keadaan yang sulit, dalam keterlibatannya dalam pusaran ilmu hitam, Mahisa Bungalan selalu berpegangan pada sikap seorang kesatria yang berlandasan pada perjuangan yang jujur dan benar, melawan kejahatan dan segala sifat yang bertentangan dengan tuntutan kemanusiaan. Karena itulah, maka ia pun seakan-akan mempunyai pandangan yang jernih terhadap kekaburan yang sengaja dibaurkan oleh Empu Baladatu berdasarkan pada ilmunya di saat-saat yang paling gawat. Mula-mula Mahisa Bungalan terkejut ketika tiba-tiba saja di medan pertempuran itu telah meloncat seekor harimau loreng yang garang. Dengan taring yang tajam dan runcing, harimau itu siap menerkam dan merobek kulitnya. Namun secara jiwani Mahisa Bungalan sempat mengurai penglihatannya yang tidak wajar itu. Seandainya benar-benar ada seekor harimau yang garang, ia tentu tidak demikian tiba-tiba ada di hadapannya dan langsung siap menerkamnya dalam kekalutan itu.
Karena itu, maka Mahisa Bungalan pun menyadari bahwa ia telah berhadapan dengan ilmu hitam yang kasar, sehingga dari kebeningan budinya, akhirnya ia dapat melihat wujud yang sebenarnya dari seekor harimau itu. Ternyata bahwa yang dilihatnya tetap Empu Baladatu dalam wujudnya yang garang, dalam penumpahan ilmu hitamnya. Itulah sebabnya, maka Mahisa Bungalan tetap dapat bertempur dengan mapan. Bahkan ketika di hadapannya tiba-tiba saja hadir seekor naga raksasa dengan lidahnya yang terjulur panas api, ia tidak gentar. Penglihatannya dapat mencairkan wujud itu kembali kepada bentuknya yang wajar. Mahisa Agni yang mengikuti pertempuran itu kadang-kadang terperanjat melihat sikap Mahisa Bungalan, karena pada jarak dan keadaan yang tidak langsung berbenturan ilmu, Mahisa Agni tidak terpengaruh oleh bentuk-bentuk yang tertuang dari ilmu hitam Empu Baladatu. Yang nampak pada Mahisa Agni hanyalah sikap dan benturan ilmu yang kadang-kadang aneh pada kedua orang yang sedang bertempur itu. Namun ketajaman rabaan batinnya, Mahisa Agni seakan-akan mengetahui dari sikap masing-masing, bahwa ilmu hitam Empu Baladatu telah dipergunakannya tidak dalam keadaan sewajarnya. Dengan demikian, maka Empu Baladatu pun merasa, bahwa lawannya yang masih muda itu benar-benar memiliki kemampuan bukan saja secara wadak, tetapi juga secara batin, sehingga baginya, Mahisa Bungalan benar-benar merupakan dinding yang sulit ditembus. Dalam pada itu, selagi Singasari sibuk melawan pasukan Empu Baladatu yang kuat, baik di kota raja, maupun di daerah yang terpencar sehingga prajurit-prajurit Singasari pun terpecah pula, di Mahibit Linggapati sedang mempersiapkan diri. Agaknya Linggapati bergerak lebih berhati-hati dari Empu Baladatu yang kasar. Ia dapat mengendalikan diri sehingga setiap langkahnya telah diperhitungkan dengan cermat. Kematian adiknya merupakan pelajaran yang sangat berharga baginya, bahwa ketergesa-gesaan tidak akan membawa manfaat apapun juga. Itulah sebabnya, dengan sabar Linggapati menunggu. Ia telah menyebarkan petugas-petugas sandinya untuk melihat keadaan di Singasari. Baik di sekitar kota raja, maupun di daerah-daerah yang sedang bergolak. Linggapati kadang-kadang diguncang oleh kecemasan, bahwa prajurit Singasari dengan cepat berhasil menguasai daerah yang jauh dari kota raja. Namun ia pun masih mempunyai pengharapan, bahwa ia pun mampu menggerakkan beberapa daerah yang jauh untuk menyerap prajurit-prajurit Singasari, sehingga kekuatan di kota raja menjadi sangat kecil. Kepada petugas sandinya ia sudah memerintahkan untuk mengawasi pertempuran yang terjadi antara pasukan Empu Baladatu melawan prajurit-prajurit Singasari. Jika pertempuran itu berakhir, maka keadaan keduanya tentu akan sangat parah, siapapun yang memenangkan pertempuran itu. Namun semuanya itu sudah diperhitungkan oleh pimpinan pemerintahan di Singasari. Pertempuran yang terjadi di luar dinding kota raja itu pun memberikan gambaran yang dianggap kabur bagi Linggapati. Sebenarnya lah bahwa Singasari telah membuat perhitungan yang cukup cermat menghadapi keadaan yang dapat datang dengan tiba-tiba. Pasukan Empu Sanggadaru yang masih belum dibebani dengan tugas-tugas berat, merupakan suatu alas pertimbangan yang sangat menguntungkan, jika terjadi sesuatu dengan orang-orang Mahibit itu. Sementara itu pasukan Singasari di daerah-daerah terpencil telah berhasil menguasai keadaan. Mereka telah melakukan perintah pimpinan prajurit Singasari dengan cermat. Mereka tidak boleh menyebarkan dendam di antara lawan, meskipun mereka sebagian besar pernah menyadap ilmu hitam. Namun bagaimanapun juga, mereka adalah masih dilandasi oleh sifat-sifat manusiawi. Jika perasaan mereka tersentuh, maka mereka akan langsung memberikan tanggap. Baik atau buruk. Sikap prajurit Singasari ternyata sangat mempengaruhi perasaan mereka. Tidak seorang pun di antara orang-orang berilmu hitam yang menjadi korban karena dendam. Jika mereka terbunuh di peperangan, itu memang sudah sewajarnya. Tetapi bahwa sesudah perang selesai, maka para prajurit itu bersikap baik dan seakan-akan telah memaafkan segala kesalahan mereka, maka mereka pun mulai menilai sikap mereka masing-masing. Keadaan itulah yang tidak diperhitungkan oleh Linggapati. Bahwa prajurit Singasari kemudian menghimpun anak-anak muda yang sesat, meskipun tidak seluruhnya, sama sekali tidak diduganya. Kelengahan itu ternyata telah memberikan gambaran yang salah pada Linggapati. Juga karena Linggapati tidak mengetahui sikap dan kedudukan Empu Sanggadaru yang kurang dikenalnya sejak kegagalannya. Linggapati menduga bahwa ada perhitungan tersendiri antara Empu Sanggadaru dan Empu Baladatu yang akan diselesaikan oleh kedua kakak beradik yang berbeda arah hidupnya itu. Dengan demikian, maka ketika prajurit Singasari mempersiapkan diri dan kemudian bertempur melawan pasukan Empu Baladatu yang kuat,
maka persiapan berikutnya sebenarnya telah berjalan dengan diam-diam. Setiap senapati telah mengenal tugas masing-masing dan melakukannya seperti yang tersirat dalam perintah. Ternyata bahwa pertempuran itu berlangsung berkepanjangan. Ketika matahari kemudian turun di ujung barat, maka kedua pasukan yang bertempur itu telah menjadi sangat telah. Dengan demikian, maka seakan-akan seperti yang memang seharusnya dilakukan, ketika matahari kemudian turun dan tenggelam di balik cakrawala, maka pertempuran itu pun menjadi surut. Tidak ada pertanda dan isyarat. Tetapi seakan-akan sudah seharusnya demikian. Kedua pihak yang lelah itu, tanpa dilerai, masing-masing telah bergerak semakin lamban, dan akhirnya pertempuran itu terhenti. Pasukan Empu Baladatu telah menarik diri beberapa puluh langkah dan memasuki padukuhan di belakang medan. Sementara dengan cepat, ia memerintahkan penghubung-penghubungnya untuk memanggil setiap pimpinan kelompok untuk membicarakan keadaan medan yang sangat sulit. Mahisa Bungalan yang sebenarnya tidak ingin melepaskan lawannya telah dicegah oleh Mahisa Agni. Bahkan Mahisa Agni telah mengirimkan beberapa orang penghubung bagian pertempuran yang lain untuk memberi kesempatan kepada mereka beristirahat. Jangan memaksa diri, berkata Mahisa Agni. Di malam hari sudah sewajarnya kita berhenti dan beristirahat. Betapapun jiwa kita bergejolak, tetapi jasmaniah kita sangat terbatas kekuatannya. Mahisa Bungalan tidak memaksa. Ia pun kemudian melepaskan lawannya dan seperti yang dikehendaki oleh Mahisa Agni, maka pasukannya pun telah beristirahat. Tetapi tidak semua orang sempat beristirahat. Ada beberapa orang yang justru masih tetap sibuk menyalakan api dan mulai menanak nasi dan mempersiapkan makan bagi para prajurit. Seperti juga prajurit Singasari, maka para pengikut Empu Baladatu pun melakukan hal yang serupa. Mereka segera memasuki setiap rumah. Mereka mengambil persediaan apa yang dapat mereka pergunakan sebagai bahan makanan. Jika mereka menemukan kambing, ayam atau binatang peliharaan apapun juga, maka dagingnya akan menjadi lauk bagi para pengikut Empu Baladatu. Beberapa padukuhan menjadi sibuk. Namun prajurit Singasari telah menempatkan diri pada kelompok-kelompok kecil seperti saat mereka belum mulai terjun ke arena pertempuran. Dengan demikian, maka kedudukan Empu Baladatu seolah-olah telah dilingkari dan terkepung oleh prajurit Singasari. Sementara itu dua orang penghubung telah menyampaikan pesan kedudukan dari kedua belah pihak kepada Empu Sanggadaru. Mereka telah memperkuat kedudukan mereka di padukuhan-padukuhan yang berdekatan, sahut penghubung itu. Mungkin sekali pada ujung malam ini tidak ada tanda atau kesan bahwa mereka akan meninggalkan arena. Tetapi itu belum menjamin bahwa mereka akan bertahan sampai matahari terbit esok pagi. Penghubung itu termangu-mangu. Namun Empu Sanggadaru berkata, "Sampaikan pesan ini kepada Senopati Besar Mahisa Agni. Seluruh pasukan harus tetap bersiaga." Kedua penghubung itu mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka menjawab. Tetapi nampak perapian di padukuhan yang mereka pergunakan. Empu Sanggadaru mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, ia akan memberikan kesan sebaliknya dari apa yang akan dilakukannya. Penghubung itu mengerti. Karena itu maka ia pun kemudian kembali dan menyampaikan pesan Empu Sanggadaru kepada Mahisa Agni. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Ia memang tidak dapat mempercayai tanda-tanda yang nampak pada gelar Empu Baladatu, karena mungkin yang dilakukan sangat berbeda dengan tanda-tanda dan kesan yang nampak. Itulah sebabnya, maka Mahisa Agni telah meneruskan pesan Empu Sanggadaru kepada para senapati dan pemimpin kelompok agar mereka tetap bersiaga untuk bertindak sesuatu jika perlu. Dalam pada itu, Empu Baladatu telah berkumpul dengan para pemimpin kelompok di induk dan di sayap pasukannya. Mereka memberikan laporan dan gambaran tentang segala yang terjadi di lingkungan masing-masing. Empu Baladatu melihat suasana yang suram pada pasukannya. Ternyata perhitungannya telah salah. Para pengamat dan petugas sandi ternyata tidak memberikan gambaran yang sebenarnya dari keadaan prajurit Singasari. Empu Baladatu pun telah mendapat laporan bahwa sekelompok kecil pengikut yang mendahului memasuki gerbang, tetapi mereka tidak pernah keluar kembali. Betapa kemarahan meluap di hati Empu Baladatu. Namun ia tetap sadar, tidak ada gunanya lagi ia mencari siapakah yang bersalah. Pertentangan dan apalagi pertengkaran di antara mereka justru hanya akan memperlemah kedudukan mereka di hadapan prajurit Singasari. Dalam pada itu, Empu Baladatu sempat melihat dalam keseluruhan berdasarkan atas laporan para pemimpin di induk dan sayap pasukannya,
bahwa harapan untuk dapat menembus pertahanan prajurit Singasari akan sangat tipis. Mereka seolah-olah telah tumbuh dari dalam tanah, berkata seorang petugas sandi. Sebelumnya kami tidak pernah melihat dan membahayakan bahwa prajurit Singasari masih cukup banyak sehingga mereka berhasil bertahan dan bahkan memberikan tekanan yang cukup berat kepada kita. Itu adalah suatu kelicikan, geram Empu Baladatu. Jika bukan para petugas sandi yang terlalu bodoh, maka prajurit Singasari terlalu cerdik dengan menyamar sebagai orang kebanyakan yang hidup di padukuhan-padukuhan. Sebagian dari penghuni yang sebenarnya justru telah mereka ungsikan dan mereka masukkan dalam barak-barak di dalam kota raja sementara padukuhan yang mereka tinggalkan telah menjadi daerah pertahanan yang tersamar dan kuat. Para pengikutnya pun merasa bahwa kesalahan para pengamatan dan petugas sandilah yang sebenarnya telah membuat seluruh pasukannya yang besar dan kuat itu mengalami kesulitan. Tetapi seperti Empu Baladatu, mereka masih berusaha untuk menghindari pertentangan di antara mereka sendiri. Sekarang, kita harus mengambil sikap. Seperti keadaan lawan yang tidak kita duga sebelumnya, maka kita pun dapat mengambil sikap yang tidak kita gambaran sebelumnya pula. Para pemimpin di dalam pasukan Empu Baladatu mulai menebak, apakah yang akan dilakukan oleh Empu Baladatu. Namun yang hampir sama terbayang di dalam angan-angan masing-masing, adalah kesulitan yang tidak teratasi bila besok mereka harus terjun kembali ke arena pertempuran yang dahsyat. Kita harus mencari jalan, desis Empu Baladatu. Maksud Empu, bertanya beberapa orang. Empu Baladatu termangu-mangu. Ia nampak ragu-ragu. Sementara para pengikutnya mulai menebak-menebak. Katakanlah dengan jujur, berkata Empu Baladatu. Apakah masih ada keberanian di antara kita? Beberapa orang di antara mereka menjadi heran. Apakah sebenarnya yang dimaksudkannya? Semula mereka menyangka bahwa jalan keluar dari kesulitan itu adalah menghindar dari pertempuran dan menarik diri selagi malam masih gelap. Tetapi agaknya Empu Baladatu bermaksud lain. Katakanlah. Empu Baladatu mengulangi. Apakah kalian benar-benar telah meletakkan cita-cita yang luhur itu di atas hidup kalian sendiri? Ya, tiba-tiba seorang yang bertubuh raksasa menjawab. Kami telah berniat untuk berjuang merubah tata pemerintahan Singasari. Karena itu, apapun yang akan terjadi akan kita lakukan. Bagus, berkata Empu Baladatu. Kita sudah berada di dalam lingkaran maut. Seharusnya hari ini kita sudah berada di dalam istana Singasari dan menguasai tahta. Tetapi yang terjadi agak berbeda. Sementara kita harus sadar bahwa kita telah terkepung. Jadi apa maksud Empu yang sebenarnya? Bertanya seorang yang bertubuh kecil meskipun agak tinggi. Kita harus mempercepat penyelesaian agar kita tidak terlalu lama tersiksa. Jika kita berhasil, biarlah cepat berhasil. Jika kita gagal, biarlah kita cepat mengetahui bahwa kita akan binasa. Terasa sesuatu bergejolak di hati pengikut-pengikutnya. Mereka pun sadar bahwa jalan untuk menghindari pertempuran berikutnya pun tentu sudah tertutup. Kita harus berbuat sesuatu yang tidak mereka perhitungkan, seperti juga kita telah terjebak ke dalam lingkaran maut seperti ini. Sementara itu, para pemimpin prajurit Singasari dan pasukan Empu Sanggadaru pun tidak melepaskan pengawasannya atas daerah di sekitarnya. Mereka mempunyai dugaan yang kuat bahwa Empu Baladatu akan mempergunakan malam itu untuk melarikan diri bersama pasukannya. Jika mereka melarikan diri, maka kita akan menghancurkannya, berkata para senapati. Karena itulah maka beberapa orang di antara prajurit Singasari telah menyiapkan obor minyak dan biji jarak. Jika mereka terpaksa bertempur di malam hari, maka mereka mempunyai alat penerangan yang akan dapat membantu pengamatan di medan. Sementara itu, beberapa orang petugas khusus telah dengan cepat bekerja menyiapkan makan bagi para prajurit. Hampir di setiap padukuhan terdapat perapian. Seperti juga di padukuhan-padukuhan yang dipergunakan oleh pasukan Empu Baladatu. Beberapa orang dari mereka pun telah menyiapkan makan. Beberapa ekor kambing, bahkan lembu telah dipotong. Mereka harus makan sebelum mereka melakukan apa saja di malam itu. Empu Baladatu masih membuat perhitungan dengan para pembantunya. Mereka harus mempergunakan malam itu sebaik-baiknya. Tetapi kita tidak akan lari, tiba-tiba saja Empu Baladatu berteriak. Beberapa orang pemimpin kelompok memandangnya dengan ragu-ragu. Namun kemudian teriak mereka hampir berbareng. Ya kita tidak akan lari. Baik, berkata Empu Baladatu dengan lantang. Kita akan merayap ke pintu gerbang.
Kita akan memasuki pintu gerbang itu di malam hari dan menghancurkan semua isi. Kita bakar istana Singasari dan kita bunuh semua orang yang kita jumpai. Tentu saja yang pertama-tama harus mati adalah Ranggawuni, Mahisa Cempaka dan Mahisa Agni. Wajah-wajah yang sedang mengadakan pembicaraan itu menjadi tegang. Kata Empu Baladatu ternyata telah membakar hati mereka. Karena itu, dada mereka pun telah bergejolak, seolah-olah mereka tidak sabar lagi menunda rencana itu. Tetapi Empu Baladatu masih dapat memperhitungkan keadaan dengan baik. Katanya, biarlah kita beristirahat barang sejenak. Kita menunggu makan bagi kita masak. Baru setelah tenaga kita pulih kembali, kita akan menyergap gerbang itu, sementara lawan menjadi lengah, karena mereka tentu mengira bahwa kita menunggu dini hari. Tetapi kita akan bergerak justru sebelum tengah malam. Para pemimpin kelompok itu pun segera kembali ke pasukan masing-masing. Mereka membiarkan orangnya beristirahat, kecuali yang bertugas mengawasi keadaan berganti-gantian. Ketika makanan mulai masak, maka mereka seolah-olah telah berebutan untuk mendapatkan bagian masing-masing, karena mereka benar-benar sudah diganggu oleh perasaan lapar. Tetapi ternyata bahwa makanan yang tersedia cukup banyak bagi mereka. Kawan-kawan mereka yang menyediakan makanan sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan yang lebih panjang. Mereka menganggap bahwa dalam sehari besok, pertempuran tentu akan berakhir. Jika pertempuran tertunda lagi karena malam turun, maka mereka akan mulai kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan di padukuhan-padukuhan itu. Tetapi di sawah di sekitar padukuhan itu, terdapat beberapa kolak tanaman jagung yang sudah berbuah di beberapa bagian dari kebun-kebun di padukuhan terdapat pula tanaman sebangsa ubi dan ketela, sehingga jika terpaksa, semuanya itu merupakan bahan makanan yang mencukupi kebutuhan. Namun sebenarnya lah bahwa Empu Baladatu sendiri tidak akan memikirkan hari esok dan apalagi malam esok. Ia sedang disibukkan oleh rencananya untuk memasuki pintu gerbang dengan diam-diam. Rencana Empu Baladatu memang tidak terduga sama sekali. Para pengawas memperhitungkan arah yang akan dilalui Empu Baladatu jika pasukannya dibawanya melarikan diri, sehingga karena itu kesiagaan tertinggi pada pasukan Singasari justru pada arah yang lain dari arah pintu gerbang kota raja. Setelah semua orang-orangnya selesai makan dan beristirahat sejenak, maka Empu Baladatu telah memanggil para pemimpin kelompoknya sekali lagi. Mereka diperintahkannya untuk mengikuti induk pasukan dalam urutan yang panjang untuk menyusup sela-sela padukuhan yang dipergunakan oleh prajurit Singasari dan menghindari pengawasan. Kita akan benar-benar merangkak di sepanjang pematang yang panjang, berkata Empu Baladatu. Sementara kita akan muncul dekat dengan pintu gerbang itu. Para pemimpin kelompok mengangguk-angguk. Mereka menyadari bahwa perjuangan akan menjadi semakin berat. Meskipun menurut perhitungan mereka, pasukan Singasari semuanya telah dikerahkan untuk menahan arus serangan pasukan Empu Baladatu, tetapi di kota raja itu tentu masih ada beberapa bagian dari prajurit-prajurit Singasari itu. Mereka akan bertahan, berkata Empu Baladatu. Sementara pasukan yang ada di luar akan ditarik. Karena itu, maka sebagian kecil dari kita akan mengganggu mereka dengan serangan di bagian lain dari arah kita yang sebenarnya. Para pemimpin kelompok itu mengerutkan keningnya, tugas bagi kelompok yang diumpankan itu tentu sangat berat. Tetapi Empu Baladatu melanjutkan. Bagi mereka aku berikan izin untuk meninggalkan arena jika tekanan memang tidak dapat dibendung lagi, sementara kami sudah memasuki pintu gerbang. Mereka harus segera menyusul jika kesempatan telah terbuka. Melalui pintu gerbang atau memanjat dinding menurut kemampuan mereka. Demikianlah, maka rencana Empu Baladatu itu menjadi matang. Mereka segera membagi tugas. Tidak ada isyarat yang akan diberikan dari induk pasukan. Semua harus berjalan menurut waktu yang hanya dapat saling diperkirakan. Demikian kalian sampai di pasukan masing-masing. Maka rencana ini akan segera dimulai. Aku akan segera berangkat bersama pasukan yang ada di sini. Sementara yang lain akan menyusul lewat padukuhan ini pula. Aku akan meninggalkan beberapa orang penghubung jika saatnya aku berangkat, pasukan-pasukan yang lain belum ada di padukuhan ini. Tetapi ingat, berhati-hatilah, sampai saatnya kita akan menghancurkan pintu gerbang. Maka kemudian para pemimpin kelompok itu kembali ke padukuhan masing-masing, maka Empu Baladatu pun mulai mengatur pasukannya. Mereka akan menyusur pematang, di jarak yang tidak terjangkau penglihatan prajurit-prajurit Singasari. Jika perlu mereka akan merangkak dalam arti yang sebenarnya.
Marilah, berkata Empu Baladatu. Kita akan mendahului. Yang lain tentu akan segera tiba. Mereka akan segera mengikuti jalan yang kita tempuh. Seperti yang diperhitungkan Empu Baladatu, maka pada saat itu, beberapa kelompok pasukannya yang terpisah, telah merayap mendekati padukuhannya untuk ikut serta menyerang pintu gerbang sementara beberapa kelompok yang lain, akan menempuh jalan seolah-olah pasukan itu akan melarikan diri. Semuanya berjalan seperti yang direncanakan. Tidak ada perintah dan isyarat yang diberikan, agar tidak memberikan isyarat pula kepada para prajurit Singasari. Namun dalam pada itu, terjadi pula pergeseran pada prajurit Singasari. Ternyata pada malam itu, Ranggauni dan Mahisa Cempaka tidak berada di padukuhan para prajurit. Atas desakan Mahisa Agni, keduanya telah memasuki pintu gerbang kota raja bersama pengawalnya. Jika besok tuanku ingin turun kembali ke medan, biarlah hamba mengikuti lagi. Tetapi malam ini tuanku berdua tidak perlu berada di padukan itu. Biarlah para prajurit berjaga-jaga dan mengawasi setiap gerakan Empu Baladatu, karena kemungkinan terbesar mereka akan menarik pasukannya dan menghilang. Dalam keadaan yang demikian, tuanku berdua tidak perlu ikut serta dalam pertempuran meskipun tuanku berdua adalah prajurit Singasari, berkata Mahisa Agni. Ranggauni dan Mahisa Cempaka sebenarnya segan untuk meninggalkan medan. Mereka merasa dirinya satu dengan prajurit Singasari yang lain. Namun mereka pun harus menyadari kedudukan mereka sebagai pimpinan tertinggi dan pengikut seluruh Singasari, sehingga akhirnya mereka pun dapat menerima permintaan Mahisa Agni, agar mereka berdua kembali memasuki kota raja. Ketika Empu Baladatu merayap mendekati pintu gerbang di dinding kota raja, maka Ranggauni dan Mahisa Cempaka telah berdua di dalam istana. Para pengawal telah menyebar di halaman istana dan bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, para prajurit yang berada di dalam lingkaran dinding kota raja telah menjadi semakin berhati-hati pada saat Ranggauni dan Mahisa Cempaka sudah berada di dalam istana. Dalam kemelut yang gawat itu, para prajurit menjadi semakin tekun pada tugasnya. Meskipun para prajurit itu tidak menyangka bahwa akan datang pasukan Empu Baladatu menyerang, namun kemungkinan-kemungkinan yang berbahaya memang dapat terjadi. Itulah sebabnya, maka para prajurit yang ada di dalam batas dinding kota raja selalu bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Di segala sudut dan jalan-jalan simpang, nampak para prajurit yang meronda. Namun demikian, jumlah prajurit yang ada di dalam batas dinding kota raja memang tidak terlalu banyak, sehingga perhitungan Empu Baladatu untuk menghancurkan prajurit-prajurit di dalam dinding kota raja itu merupakan rencana yang sangat berbahaya bagi Singasari. Dalam pada itu, Empu Baladatu sudah merayap semakin dekat dengan pintu gerbang. Dengan pasukannya, ia benar-benar telah merangkak di antara batang-batang padi dan jagung. Jika pematang itu harus menyilang jalan, maka Empu Baladatu telah berusaha untuk menghapuskan kemungkinan dapat dilihat oleh para pengawas dan para peronda. Jangan terpancang pada pintu. Ia berbisik kepada pengawalnya. Jika perlu kita akan meloncati dinding. Jika sebagian dari kita sudah berada di dalam, maka pintu itu akan dapat kita buka. Dengan demikian maka kita akan dapat segera memasukinya. Para pengawalnya pun mengangguk. Mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Sejenak kemudian, maka Empu Baladatu dan para pengikutnya telah berada di hadapan pintu gerbang, meskipun masih belum terlalu dekat tetapi rencana mereka nampaknya akan berjalan dengan lancar. Agaknya para prajurit Singasari menganggap bahwa Empu Baladatu benar-benar akan menunggu sampai besok, atau akan melarikan diri karena pengawasan yang paling ketat adalah justru pada arah yang memungkinkannya menghilang di malam itu. Sementara itu, beberapa kelompok pasukan Empu Baladatu yang harus memancing perhatian para prajurit pun telah bergerak pula. Mereka berjalan melalui jalan memanjang di tengah-tengah bulak tanpa berusaha untuk menghindari pengamatan. Justru mereka berharap bahwa para peronda akan dapat melihat mereka dan memusatkan perhatian mereka kepada kelompok itu. Bersambung ke bab 78. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.